subscribe. Toyota Starlet, mobil tua pertama yang bisa kami rekomendasikan sebagai salah satu yang irit BBM adalah Toyota Starlet. Di Indonesia, mobil ini dibekali dengan dua pilihan mesin yang terdiri dari 1000 cm3, 4 silinder dan 1300 cm3, 4 silinder. Di atas kertas, konsumsi BBM Toyota Starlet ini sangat irit. Menurut keterangan pemakainya, angka konsumsi mobil ini bisa mencapai 1:10 hingga 1:13 km per liter. Selain punya konsumsi BBM yang irit, Toyota Starlet juga punya harga suku cadang yang murah. Kalau mobil lovers nggak percaya, coba deh cek di berbagai toko online. Toyota Starlet seri 70 muncul di Indonesia sekitar 1985. Seri ini kemudian menjadi generasi pertama Toyota Starlet berpenggerak roda depan, FWD, setelah sebelumnya hadir versi RWD. Di pasar tanah air, Starlet EP70 merupakan seri yang dinilai spesial karena Indonesia menjadi negara pertama selain Jepang yang memproduksi hatchback ini. Dengan desain yang mengotak, Starlet seri 70 ini pun kerap disebut Starco. Starlet kotak sebelum digantikan Starcup, Starlet kapsul, dengan desain yang lebih membulat. Perlu disampaikan sebelum membahas kelebihan dan kekurangan Toyota Starlet kotak, hatchback ini cukup diminati di pasar mobil bekas. Selain lantaran merek besarnya, Starlet juga menjadi pilihan masyarakat Indonesia karena bentuknya yang timeless serta mudah perawatannya. Kendati demikian, tidak semua yang tengah berburu Toyota Starlet tahu macam-macamnya. Jangan cuma asal Starlet, jadi langsung beli. Ketahui dulu kelebihan dan kekurangannya. Starlet EP70 pertama kali hadir dengan tawaran mesin 1 EC-SO 4 silinder 1000 cm3 karburator. Berkat mesin ini, EP70 mampu hasilkan tenaga 55 HP dan torsi sebesar 8.102 Nm. Selang setahun kemudian, Starlet F71 pun hadir pada 1986 dengan mengusung mesin berbeda, 2 EC-SO 4 silinder 1300 cm3 karburator. Mesin tersebut juga dibenamkan di Corolla GL pada saat itu. Tenaga mesin 2E ini mampu mencapai 65 HP dan torsi 98 Nm. Sebagai informasi, semua mesin Toyota Starlet yang masuk ke Indonesia menggunakan konfigurasi 3 klep per silinder atau 12 valve. Tipe Toyota Starlet kotak di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan Toyota Starlet kotak atau EP70 dan EP71 bisa dilihat dari dua tipenya, yaitu XL dan S. Tipe tersebut hanya membedakan pada spesifikasi mesin dan kelengkapan fiturnya saja, sementara bentuk eksterior sama dengan konfigurasi 5 pintu. Tipe 40 menjadi yang terendah dengan mesin 1E 1000 cm3. Ciri khusus dari tipe ini bisa dilihat di instrumen klasternya. Tidak ditemukan tachometer untuk menunjukkan RPM. Dengan bekalan fitur yang sama, Toyota Starlet tipe 40 juga ada yang ditawarkan dengan mesin 1300 cm3. Pada tipe selanjutnya, Toyota Starlet EP70 dibekali mesin 2E 1300 cm3. Berbeda dengan tipe di bawahnya, S1.3 telah dilengkapi dengan tachometer. Toyota Starlet EP70 ini sendiri sebenarnya sempat muncul tipe langka, yaitu Starlet List C yang didedikasikan untuk pengemudi wanita di mana ada kompartemen tambahan di bawah jok penumpang belakang. Tipe langka ini bisa dengan mudah dikenali dari warna asli merah bata serta mesin 1E. Bukan hanya itu, Starlet C Limited yang menggendong mesin 1E atau 2E serta warna bodi two-tone hitam silver disebut juga sebagai barang langka.
Fitur Toyota Starlet. Kotak fitur Toyota Starlet EP70 bisa dibilang sangat sederhana, apalagi kalau dibandingkan dengan mobil-mobil keluaran sekarang. Fitur elektrik sangat minim sekali, mulai dari masih menggunakan engkol untuk membuka kaca jendela hingga setir yang belum power steering. Untuk pengapiannya sendiri masih mengandalkan platina. Oleh karena itu, kalau berharap mobil dengan fitur elektrik yang memadai, maka Toyota Starlet EP70 tidak direkomendasikan. Kelebihan Starlet kotak bisa mudah disebutkan, yaitu mesin sangat mudah dirawat sehingga tidak perlu khawatir dengan biaya pemeliharaannya. Selain itu, baik mesin 1E dan 2E sama-sama dikenal irit konsumsi bahan bakar. Beranjak ke bagian eksterior, Starco punya beberapa kelebihan, yaitu desainnya dianggap lebih manis dibandingkan pesaingnya, Daihatsu Charade dan Suzuki Forza. Ukurannya yang kompak mempunyai kesan yang lincah saat mengaspal. Selain itu, bentuknya yang kotak cenderung dipilih karena karakter vintage-nya lebih terasa. Tapi kesemuanya itu bukan berarti Toyota Starlet kotak tidak punya kekurangan. Lantaran dimensinya yang tergolong kecil, luas kabin bagian belakang dan bagasi pun dinilai sempit. Selain itu, seperti yang sempat disinggung di atas, fitur Starlet kotak sangat sederhana terutama di sektor elektrifikasinya. Harga Toyota Starlet kotak meskipun pasar mobil bekas lebih dinamis daripada mobil baru, namun harga Toyota Starlet kotak cukup stabil. Bersumber dari listing mobil bekas carmudi.co.id, Toyota Starco, tahun 1985 sampai tahun 1989, dibanderol mulai dari Rp19 hingga Rp30 jutaan tergantung kondisi fisik dan administrasi mobil tersebut.